Kau selalu Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang ada dimanapun saudara berada. Hari ini kembali lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan saya bawakan, yaitu tentang istri yang cakap. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Kalau pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Engkau, bersaat teduh dengan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, pakai kami hamba-Mu, urapi kami dengan kuasa-Mu, dan kami boleh diberkati oleh Engkau. Nama Tuhanlah yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, sungguh senang sekali kalau pada hari ini kita dalam kondisi yang sehat, kita diberkati dan kita ada sebagaimana kita ada. Bukankah hal itu adalah hal yang paling bahagia? Terlebih apabila kita yang sudah berkeluarga, kita memiliki keluarga yang sungguh dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita akan melihat tentang istri yang cakap, bagian yang kelima, di mana saya beri yaitu tema mengatur keuangan dengan baik. Istri yang cakap, dia dapat mengatur keuangannya dengan baik. Amsal 31 ayat yang ke-16 dikatakan demikian, ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Nah saudara, istri yang cakap, dia tahu bagaimana ia harus menggunakan uang sehingga keuangan keluarganya dapat teratur dan tidak mengalami kekurangan dan kerugian. Bahkan ada persiapan untuk hari depan, untuk masa ke depannya. Nah saudara, kita boleh melihat di sini di dalam ayat yang ke-16a tadi dikatakan istri yang cakap, ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Dari zaman dulu saudara sampai sekarang, ladang atau tanah ini dapat merupakan satu tabungan yang sungguh baik sekali dan juga bisa menjadi sumber penghasilan. Ya, banyak orang-orang yang diberkati, mereka menginvestasikan uangnya dengan membelikan ladang atau tanah. Seperti yang dilakukan oleh wanita atau istri yang cakap ini, ketika dia punya keuangan, dia punya kelebihan keuangannya, di mana dia dapat gunakan itu untuk membeli sebuah ladang. Dan saudara yang terkasih, istri yang cakap, istri yang baik ini, saya percaya dia dipercayakan oleh suaminya. Suaminya pasti bangga karena dia mampu mengatur keuangannya dengan penuh tanggung jawab. Dikatakan dalam ayat yang ke-29, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Jadi ada pujian dari suami karena istri ini cakap dan dia bertanggung jawab dengan keuangan yang dipercayakan kepadanya. Ayat yang ke-16b dikatakan dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ladang yang sudah dia beli itu saudara, dia tanami anggur sehingga menjadi satu kebun anggur yang dapat menghasilkan. Ayat 18 dikatakan ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Wah, luar biasa saudara. Sungguh saya percaya saudara dan saya, kita istri-istri yang ada dalam satu keluarga, kita rindu di mana tangan kita yang rajin ini, hikmat Tuhan berikan kita dapat mengatur keuangan dengan baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini kita mau belajar bagaimana mengelola, bagaimana caranya untuk kita bisa mengelola uang itu dengan bijaksana. Yang pertama saudara, buatlah catatan keuangan.
Ini berbicara tentang prinsip akuntansi. Yang pertama, saudara boleh catat apa saja yang kita miliki. Ya, dicatat yang kita miliki itu apa saja. Yang kedua, berapa penghasilan kita atau penghasilan suami, berapa yang suami beri kepada kita untuk kita kelola. Kita perlu sekali mencatatnya. Kemudian yang ketiga, berapa hutang kita. Kalau ini ada hutang saudara, mungkin saudara punya hutang, nah saudara harus catat itu. Dan puji Tuhan kalau bisa dalam hidup kita ini tidak ada hutang, karena hati itu bahagia kalau nggak ada utang sebetulnya. Nah yang keempat, catat kemana saja uang kita pakai. Untuk apa aja uang itu. Penting sekali saudara. Keempat hal ini jikalau kita catat dengan baik, percayalah maka kita akan memiliki keuangan yang sehat. Amin. Dan yang kedua, rencanakanlah pengeluaran kita. Yaitu berbicara tentang prinsip anggaran. Di sini penting sekali kita harus belajar mengikuti anggaran yang sudah kita susun sendiri. Jadi ketika kita ingin mengeluarkan uang kita, kita harus lihat rencana pengeluaran kita. Mungkin dalam 1 bulan itu seperti apa yang akan kita keluarkan. Jadi kita tidak boros dalam menggunakan uang. Dan saudara, disiplin dalam membelanjakan uang itu supaya kita tidak mengalami defisit. Puji Tuhan. Yang ketiga, menabung untuk masa depan yang cerah. Haleluya. Saudara, orang yang bijaksana dia akan menabung untuk masa depannya. Istri yang cakap dia pandai menabung juga untuk masa depan keluarganya. Seberapa yang dipercayakan dia kelola, dia rencanakan pengeluarannya, dan kemudian saudara dia sisihkan. Minimal saudara bisa menabung 10% dari penghasilan atau dari berkat yang diberi suami kepada saudara untuk kelola. Saudara, perhatikan kalau kita punya tabungan saudara, sedikit demi sedikit akan jadi bukit katanya. Dan hal itu kita bisa gunakan untuk mungkin studi anak kita di hari yang akan datang. Kita bisa pakai juga mungkin untuk liburan ya. Nah saudara, penting sekali menabung untuk masa depan supaya masa depan kita itu jadi cerah dan indah. Yang keempat, jangan lupa kembalikanlah 10% kepada Tuhan. Ini prinsip perpuluhan saudara. Maliaki 3 ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah saudara, prinsip ini sangat penting sekali saudara. Bagaimana kita bisa mengembalikan milik Tuhan. Kalau saudara lihat dalam Maliaki 3 ini, saudara, itu ada judulnya Maliaki 3 ayat 10 dan seterusnya, itu ada judul temanya dikatakan dalam Alkitab, pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Perhatikan saudara, jikalau kita dapat menyenangkan hati Tuhan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita lakukan, maka saudara akan melihat dikatakan, ujilah aku, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Ada berkat-berkat yang Tuhan bukakan dan dikatakan aku akan mencurahkan berkatku kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, menjadi satu pengalaman pribadi kami sebagai hamba Tuhan, kami pun menyisihkan 10% untuk perpuluhan, dan anak-anak kami juga latih untuk membayar persepuluhan, dan kami boleh melihat bagaimana kami boleh diberkati oleh Tuhan. Karena
Janji Tuhan itu iya dan amin. Ada 3 alasan mengapa kita harus mengembalikan persepuluhan saudara. Yang pertama, di mana kita merupakan saat mengambil satu tindakan kita bersyukur buat berkat Tuhan. Yang kedua adalah tindakan kita memprioritaskan Tuhan. Tuhanlah yang terutama dalam hidup ini dan Tuhanlah yang sudah mencurahkan berkat itu. Dan yang ketiga, tindakan iman di mana kita percaya kepada janji Tuhan. Lakukanlah ini dengan iman kita kepada Tuhan. Dan yang kelima saudara, di sini di mana nikmatilah apa yang kita miliki. Apa yang saudara miliki, nikmatilah. Ini memiliki arti satu prinsip kepuasan dalam diri kita, di mana kita belajar puas. Kita belajar bersyukur dengan apa yang kita miliki, dengan berkat-berkat yang dipercayakan yang Tuhan ingin kita kelola. Sebagai istri yang cakap tentu kita mendapat berkat lewat suami kita, lewat pekerjaannya. Maka kita bersyukur kepada Tuhan dan jangan mengingini milik orang lain. Jangan mengingini apa yang orang lain punya. Boleh kita punya satu kerinduan dengan cara kita mungkin menabung, ya saudara, tetapi jangan mengingini milik orang lain. Bersyukurlah atas apa yang Tuhan percayakan. Bersyukurlah dengan berkat Tuhan, berterima kasihlah untuk berkat Tuhan, dan kita puas dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, perhatikan istri yang cakap itu, siapakah yang akan mendapatkannya. Betapa bahagianya suami yang mendapatkan istri yang cakap demikian. Anak-anak pun memuji karena dia punya seorang mama yang sungguh luar biasa. Harta yang paling indah adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Jagalah keluarga saudara dan saya, dan jadilah bijak dalam mengatur keuangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Buat berkat firman-Mu kami mau belajar sebagai istri untuk kami cakap dalam mengatur keuangan, sehingga kami tidak mengalami defisit dalam rumah tangga kami, dalam keuangan kami dan anak-anak kami. Kami sekeluarga memiliki berkat yang cukup, berkat yang dapat kami kelola dengan baik, dan kami boleh melihat satu masa depan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ajar kami untuk melakukan prinsip daripada firman-Mu, dan ketika kami menabur kami pun akan menuai. Ketika kami cakap mengajar kepada anak-anak kami cakap menerapkannya semuanya dengan baik, kami akan melihat bagaimana Tuhan memenuhi kehidupan kami. Takkan kekurangan orang-orang yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.